Yang mendatangkan kesesatan di sini siapa, Bang? Takut? Enggak. Kalau model kayak gitu, Bos. Saya menganggap Anda itu seperti orang bodoh. Iya, yang mendatangkan kalau Anda kesesatan di sini teriak-teriak siapa? orang bodoh, toa, Mas. Sama kayak Tuhan ya, suka kali bodoh-bodohin orang, sama kayak Tuhan ya. Tapi dia nggak toa, Mas. Kalau toa itu teriak aja, nggak ada isinya, nggak ada otaknya. Ya sama kayak Tuhannya, teriak-teriak di atas kayu salib, Eli lama sabaqtani, nangis sama kayak Tuhan. Nggak ada otaknya, Mas. Teriak aja kayak Anda. Ya sama kayak Tuhan yang nggak ada otaknya juga. Masa pohon arak belum berbuah di kutuknya, sama kayak Tuhan. Mirip dengan Anda, iya. Iya mirip kayak Tuhan, nggak ada otakmu. Toa itu karena Anda tidak berani saya baca ayat sebelumnya. Baca di sini. Langsung ketakutan Anda kebohongan. Baca di sini. Yang mendatangkan kesesatan di sini siapa? Yang Anda menangin itu hanya toa Anda. Yang mendatangkan kesesatan di sini siapa? Siapa yang mendatangkan kesesatan? Otak Anda dipakai. Nggak bisa Sama, Tuhan kok tidak berotak kok. Nggak dijawab dia, Bang Baru. Cuma Nggak dijawab. Sama, Umar, Tuhan kau tuh nggak berotak. Kalau Tuhan kau berotak, pohon arak belum berbuah, kenapa dikutuknya? Anda cuma menang toa itu nggak Ya sama, Tuhan pun kemarin waktu di salib itu cari-cari toa juga Tuhan kau. Udah, ke laut aja. Buang sampah. Nggak ada. Kenapa saya buat gini teman-teman? Kenapa saya buat gaya diskusi begitu? Karena pun dia begitu. Ketika kita mau menjelaskan tadi surah Maryam, ya kita sudah memaparkan kenapa Allah mengutus para setan untuk menghasut manusia melakukan kejahatan. Karena dia ingkar ketika Allah mengutus para nabi, ya kan? Nggak terima dia. Terus dia tanya, siapa yang mendatangkan kesesatan yang mengirim setan-setan itu untuk menghasut manusia melakukan kejahatan? Allah. Yang mendatangkan ketakwaan Allah. Sudah dimasukkan dalam diri manusia. Surah Al-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita jujur berdiskusi. Kenapa? Nggak malu kami mengatakan itu. Kenapa? Tiada yang luput bagi Allah. Jangan luput. Bahkan tidak tanduk perbuatan syaitan pun tak luput bagi Allah. Ketika kita tanyakan 2 Tesalonika 2 nomor 11, jelas Bang di sini Bang, Tuhan kau tuh nggak kirim-kirim orang Bang, dia langsung yang menyesatkan orang Bang, selalu kali. Itu nggak lu. Allah kami masih mengirim setan-setan Bang. Ini Tuhan kau sendiri datangkan kesesatan. Tuhan kau sendiri datangkan kesesatan. Bang Faruk, kita naikkan dulu. Ada mau diratakan gigi kita nih. Gigimu nanti saya ratakan. Saya naikkan dulu ya. Mau diratakan gigi kita, Bang Faruk. Hebat ini Bang Faruk. Hebat dia. Ntar. Tinggal jawab saja. Dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, yang menyesatkan manusia itu siapa? Jawab saja. Kalau kau bilang Tuhanmu, nah berarti Tuhanmu si penyesat. Mana dia bilang mau diratakan yang gigi kita. Buat kau permintaan naik. Ku jambak dia Bang Faruk. Mau diratakan gigi kita, ku jambak dia. Naik kau. Gigimu nanti saya ratakan. Naik kau. Udah ku jambak. Lah kayak mama-mama gitu ya perempuan Bang. Perempuan kayak gitu. Ngancam-ngancam nggak jelas, mengatakan gigi nggak. Ngancam-ngancam nggak jelas perempuan gitu. Mama-mama itu. Udah ya aku sama dia. Managa kalau aku nggak punya gigi gimana itu mau dirontokkan? Aku yang nggak tahu. Udah ku jambak dia itu. Mau diratakan gigi, ku jambak cepat. Naikkan yang lain aja. Kalau yang kayak gitu ratakan gigi, ratakan ini, alah percayalah kalian jumpa kok sama aku takut ya kau alah. Minta naik lagi sih Daing, nggak usah naik ya. Daing naik kan? Nggak usah. Nggak ada ilmunya ya. King, selamat siang, agama apa King? Belum duduk itu Bang. Itu sudah ada itu singkin. Ratakan gigi, nanti jumpa. Enggak sengaja tuh.
Oke. Yang muslim ditahan dulu ya, yang muslim ditahan dulu ya. Yang muslim tahan dulu. Anas, selamat siang, agama apa Anas? Agama Islam. Islam. Mohon maaf ya, dibawa aja dulu ya. Iya, iya, iya. Ini nggak tahu nih handphonenya yang masuk sendiri nih. Ya, oke, assalamualaikum. Ultraman, 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 Q60, Q60. Bisa lagi? Bisa lagi? Bisa lagi? Mana tadi yang mau diratakan gigi? Has. Katanya mau diratakan gigi, enggak ada. Deking, naikkan orang deking semua, deking. Kita sapa semua. Deking, Antonius jangan kau buat mainan deking, naik turun naik turun naik turun naik turun. Jangan kau buat mainan si Antonius deking. Kau nggak ada kerja moderator di bawah, buat yang buat mainan aja kau dia tuh. Rasib. Kok dinaikkan? Oh, dinaikkan Bu ya Muhammad. Saya turunkan ya, dinaikkan dia. Rasib. Oke, nggak ada jawaban ya. Madinah. Udah turun. Mas Diana. Yang muslim tarik dulu permintaan naik ya, yang muslim tarik dulu permintaan naiknya. Kecuali debater ya, debater baru kita Bang Naga. Tunggu Bang Naga. Antonius. Ya. Yang satu turunkan dulu. Aku mau naikkan peliharaan dulu. Oke. Ya siap. Oke. Antonius. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antonius. Hai Antonius. Mari Antonius. Udah naik deh itu. Belum, Antonius. Kok diturun lagi sama Deki. Oh gitu kok ya. Oh gitu mas yang merajuk kok ya mas ya. Deki punya kerja Gitu kok ya, merajuk kok ya. Ulat itu. Awas kok ya, Antonius ya. Sekali lagi nih, Antonius. Berani tuh. Antonius. Gitu kok Antonius ya. Awas kok ya Antonius. Nanti sore ku antar ke kandang dedak 3 kilo Antonius. Iya. Ada dedak ini yang 3 Antonius. Ada dedak ini 3 kilo. Antonius. Merajuk kok ya, tengoklah nanti. Oke, Miss. Oke, Arif, selamat siang, agama apa? Arif? Islam. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum saya turunkan Bang? Nggak ada. Gak ada, oke Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faruk. Oke ya.
Baru. 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 Halo, selamat siang Bang. Ya, ya, Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Islam Kristen. Kristen Bang, Kristen. Islam. Muslim. Islam di bawah aja ya. Muslim. Di bawah aja Iya. Muslim ya. Oke, Salmon Kristen. Ini ku tanya si Ibrahim dulu. Abraham, kau agama apa Abraham? Abraham. Sekali lagi ku tanya, kau nggak mau jawab, ku campakkan ke bawah. Abraham. Abraham. Bang Turunkan aja, itu Bang Naga. Muslim. Nah, Turunkan aja Bang Naga, dia lagi ngunyah dedak dia tuh si Ibrahim itu. oke. Ayo. Oke, silakan Bang Salman. Aku berharap ketika kau diajak Oke, diskusi, apa yang kau sampaikan itu berdasarkan data, ya, hingga diskusi. menghadirkan edukasi untuk kita di sini, Bang. Ya, silakan. Ya betul. Kita diskusi kepala dingin aja Bang. Sebelumnya perkenalkan diri, saya dari Makassar Bang. Salman. Saya dari Makassar. Saya tinggal di mayoritas agama Muslim, tetapi kami akur-akur saja, apalagi banyak dari keluarga saya, bahkan saudara saya pun ada yang Muslim, gitu, Bang. Iya, lanjut Bang, lanjut. Iya, soal masalah ini saya coba mau Naik dia kan. Dia buka kau. Kecil omongan sendiri kau baru. Kecil omongan sendiri kau baru. ya. Dia kau baru malu kau. Antonius. Omongan sendiri kau. Turun ke Antonius, sudah balikkan Bang, balikkan Antonius. Antonius. Tidak gemol lagi kau Antonius. baru. Tenang dulu lah, Antonius. Antonius tenang dulu lah. Bikin kejutan dia. Dari tadi gua panggil naik Antonius, naik. Antonius saya- naik juga dia. Ya, silakan Bang Salman. Iya, Bang Salman. Antonius. Iya, silakan Bang, silakan. Ya, oke, saya cuma Loh, kok gini Abang ini bolak-balik? 2 Tesalonika. Bang, abang jangan apa? Oh, dia gini weh. Dia baca data, buka Google. Jangan Bang, terputus kok Bang. Iya, ya. Biar kami Ya, Ah, ini itu saya cuma terputus. tanya. Jadi gini Bang, jadi kita masuk di ada sebab dengan akibat ya Bang ya. Jadi Rasul Paulus menuliskan surat itu kepada orang-orang yang sudah jauh dari kebenaran. Jadi disesatkan dengan hawa nafsu mereka. Jadi Rasul Paulus pada saat itu menulis surat itu untuk orang-orang yang ada di Tesalonika yang menyembah dewa-dewa ya. Jadi ada sebabnya dengan akibatnya ya, kita harus tahu dulu gitu Bang. Kenapa ayat itu atau surat itu keluar. Jadi itu adalah surat Rasul Paulus kepada orang-orang di Tesalonika yang sudah jauh dari Tuhan, yang menyembah berhala, dewa-dewa. Begitu. Jadi Rasul Paulus membuat surat itu, saya cuma menanggapi saja nih Bang ya. Saya tidak untuk berargumen tentang ayat itu. Jadi dia menulis bahwa Allah akan menyesatkan orang-orang itu atau memberikan mereka pandangan yang menjauhi kebenaran karena hati mereka sudah disesatkan. Mungkin begitu dari saya tanggapan saya Bang. Berarti alasan jawabannya Abang terima kasih, bilang, Bang. alasan Tuhan Abang mendatangkan kesesatan kepada orang-orang pada masa itu hingga dia mempercayai akan dusta karena Ya. mereka membangkang kan Bang, gitu kan? Membangkang ya, membangkang menyembah dengan hal-hal berhala di Tesalonika. Artinya Oke. orang-orang di Tesalonika sudah jauh dengan kebenaran. Oke. begitu. Karena mereka pada masa itu membangkang. Pada masa itu Pada Iya, masa itu betul, mereka Bang. membangkang sebab mereka menyembah kepada berhala, gitu kan Bang? berhala, betul. Karena Ya, berarti begitu. ketika mereka menyembah kepada berhala itu adalah sebuah perbuatan yang salah di hadapan Tuhan Abang, betul? Iya, benar.
Nah, makanya Tuhan Abang mendatangkan kesesatan dalam diri mereka sehingga mereka percayakan dusta, betul? Iya, Oke. percayakan Oke, menyembah berhala itu kan sebuah kesalahan. Jadi sebuah kebenarannya apa, Bang? Menyembah siapa sebuah kebenarannya, Bang? menyembah Allah yang benar, menyembah Oke. dengan kebenaran. Ya. Bukan menyembah dengan, Bang. Yang saya tanya bukan dengan, Bang. Kan menyembah berhala itu adalah sebuah kesalahan, perbuatan salah, ya kan? Betul, ya. Berarti ada ini tandingannya, perbuatan yang benar, kan gitu kan logikanya kan, Bang? Ya. Oke, yang benar ini menyembah kepada siapa jadinya, Bang? Supaya Tuhan Anda tidak mendatangkan kesesatan, maka manusia harus menyembah kepada siapa? Kepada Allah, kepada Allah. Karena Allah Oke. sendiri katakan di Keluaran bahwa Di mana tertulis, Bang, menyembah kepada Allah? Kita buka data dulu, Bang. di Keluaran, Bang. Cuma saya nggak bisa buka di sini, Bang, karena pasti Jangan, terpakai. Bang, jauh kali, Bang. Jauh kali, Bang. Dari kitab tulisan Paulus nyebrang ke kitabnya Taurat. Jauh kali tuh, Bang. Nyambung. Kita masih bermain di seputaran perjanjian baru dulu, Bang. Dari Matius sampai dengan Wahyu. Ya kan? Masa dari Matius sampai Wahyu dibilang untuk menyembah kepada Tuhan? Di mana, Bang? Ya, itu Diperintahkan ada. menyembah kepada Tuhan. Ya, di mana, Bang? Ya, itu ada. Mungkin teman-teman yang lain bisa jawab, tapi Abang saya mau cuma bantu menanggapi data? kegiatan. Abang mau bantu data? Bisa. Oke, Markus 12 nomor 29. Ya. Ya, kita berangkat di Markus 12 nomor 29 aja, Bang. Setelah itu nanti kita berangkat ke data lain, Bang. Aku bantu Abang ini. Benar yang kau katakan itu. Makanya penjelasanku di Islam pun itu sama. Kenapa Allah itu mengutus setan-setan untuk mengasuh manusia melakukan kejahatan? Karena mereka mengingkari para nabi. Para nabi menyerukan untuk menyembahnya kepada Allah. Mereka ingkar. Ya, Markus 12 nomor 29. Nih, Bang. 12 nomor 29. Ini dia ya. Hukum yang utama terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang berkata ini, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang mengatakan ini adalah Yesus. Betul, Bang? Ya. Betul. Ya, karena Yesus yang mengatakan ini, maka ketika dia berucap Tuhan Allah, itu tidak mengarah pada dirinya, kan, Bang? Ya. Ya kan? Bukan dia Tuhan Allah. Ya. Sementara manusia atau Bani Israel pada satu dipesankan oleh Yesus, Tuhan Allah kita Esa, kata Yesus. Dan Yesus mengatakan dia bukan Tuhan Allah. Terus kita berangkat ke dalam Lukas 4 nomor 8. Apalagi kata Yesus? Bentar, Bang, ya. Gini enak diskusinya, Bang. Kita pakai data, Bang. Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang mengatakan ini Yesus atau bukan, Bang? Yesus yang katakan. Ya. Yesus yang mengatakan, karena Dia yang mengatakan kau hanya menyembah kepada Tuhan dan hanya kepadanya Dia sajalah engkau berbakti. Berarti Dia tidak mengarahkan dirinya, Dia tidak menyatakan untuk manusia menyembah kepada Dia. Betul. Tapi menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan dan Allah, kan, Bang? Iya, begitu. Nah, Ya, benar. itu poinnya. Nah, sekarang Benar, saya Bang? jawab, Bang, ya. Berarti berdasarkan dua data tadi, Markus 12 nomor 29 dikorelasikan ya dengan surat Lukas 4 nomor 8 dan kitab-kitab lain di mana di situ dikatakan Yesus melakukan peribadatan dan doa kepada Tuhannya. Yesus itu kan bukan Tuhan dan sesembahan, Bang. Lantas, kenapa orang-orang orang-orang Kristen menyembah kepada Yesus? Nah,
Ya. 2 Tesalonika 2 nomor 11 ini, ketika Tuhan kalian mendatangkan kesesatan karena mereka menyembah kepada selain dari Allah itu sendiri, seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Markus 12 nomor 29, berarti ayat ini cerminan untuk teman-teman Kristen. Tuhan kalian sendiri yang menyesatkan kalian karena kalian tidak menyembah kepada Tuhan Allah seperti apa yang disebutkan oleh Yesus. Kalian condong malah menyembah kepada Yesus yang telah Dia utus. Yohanes 17 nomor 3. Sekarang saya tanya, Anda menganggap Yesus sebagai Tuhan sesembahan atau utusan, Bang? Ya, begini. Bang Salman. Jawab ya, Bang, ya. Anda memandang Yesus sebagai pendapat saya. Tuhan, Begini. Tuhan sesembahan atau utusan? Ya, begini, saya jawab, Bang, ya. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dia mengarahkan bahwa sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tidak ada satu umat manusia pun yang percaya bahwa Dia adalah Mesias. Tidak ada satu umat manusia pun yang percaya Dia adalah Isa Al-Masih. Karena pengertian orang-orang Yahudi pada saat itu, Isa Al-Masih atau Mesias itu datang di atas awan-awan dan bukan seperti lahir dari seorang wanita. Mesias akan datang itu langsung dari surga, turun dengan caranya yang dewasa. Itu yang pengertian yang ditahu oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Jadi mereka menolak namanya bahwa kalau dia menyebutkan diri dia adalah Tuhan, orang-orang akan menghukum dia, bahkan merajam dia dengan batu. Itulah Tuhan kan punya tahu bahwa kita harus tahu dulu Tuhan ini dia memiliki segala kekuasaan, segala kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Di dalam botol pun dia bisa ada, dimanapun di dalam ada. Ya, dia memiliki, tidak ada ruang dan waktu dia tidak bisa tempati. Semua dia memiliki ruang dan waktu. Artinya tidak seperti kita memiliki waktu di bumi ini dengan di surga. Di surga itu lain waktunya. Jadi apapun dia bisa lakukan. Nah, misi dunia itu supaya meyakinkan umatnya bahwa dia adalah Allah, itu tidak seperti yang kita bayangkan. Karena begini, contoh saja seorang presiden yang datang di suatu daerah, pasti kita akan bersiap-siap dengan suatu persiapan. Ya, ini Bang. Nah, jelas manusia penuh dengan dosa yang akan datang, ini Allah. Ya, dengan kemuliaannya Allah tidak sepakat dengan dosa ini, Bang, ya. Jadi makanya Yesus, kenapa dia tidak memperkenalkan diri, dia tidak sedangkan dia mengatakan saja orang tidak percaya, Bang. Ya, makanya dia katakan bahwa sembahlah Tuhan Allahmu, ya. Dan murid-muridnya sendiri katakan dia adalah Tuhan Allahmu. Ya, jadi itu begitu saya, Bang. Jadi mungkin kemampuan saya cuma sampai di situ. Mungkin ada teman-teman yang lain dan saya tidak berargumen panjang, Bang. Ya, begitu. Salman, jadi kita udah pernah nggak baca Bible-nya? Daripada Bang, ini bukan persoalan kemampuan, Bang. Bang, ini bukan persoalan kemampuan, Bang. Tapi titik fokus, Bang. Abang nggak fokus. Pertanyaan kita tadi apa, Bang? Sehingga Abang menjelaskan sedikit. Pertanyaan kita tadi apa, Bang? Bahwa kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus begitu? Ya, kami menyembah Yesus karena dia adalah ya, betul. Itu pertanyaan kita di lubang. Karena dia adalah utusan. Karena dia Allah. Itu pertanyaan Allah itu sendiri. Ya Allah. Ya, Bang, karena dia adalah Allah itu sendiri. Bang, yang kau tanyakan nggak itu tadi, Bang. Makanya kau ngelantur melindur tak kemana-mana. Kau tadi, Bang. Masih kau kasih, kau tadi ngomong lo, Bang. Pertanyaanku nggak itu tadi, Bang. Ku ulangin lagi ya, Bang. Ya. Berdasarkan data-data yang telah kukasih tadi di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Lukas 4 nomor 8 dia mengatakan bukan Tuhan. Di dalam Lukas 6 nomor 12 dia berdoa kepada Tuhan. Matius 26 nomor 29 dia tidak berkata dia tidak Tuhan, dan dia juga tidak berkata di bahwasanya dia Tuhan, tapi dia menunjukkan bukti dari perbuatan dia, sikap dia di mana dia berdoa beribadah kepada Tuhan dengan dalam kondisi sujud.
Kan gitu. Dan dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 tadi data yang kita kaji tadi, Anda katakan Tuhan Anda mendatangkan kesesatan karena orang-orang pada saat itu menyembah kepada berhala. Dan menyembah perbuatan menyembah kepada berhala adalah sebuah perbuatan kesalahan. Maka harus ada apanya bang? Apanya rivalnya? Berarti keseimbangannya itu harusnya menyembah kepada siapa supaya benar? Menyembah kepada Tuhan dan Allah. Siapakah Tuhan dan Allah itu? Berdasarkan data yang kutunjukkan tadi, ternyata Yesus itu bukan Tuhan dan Allah. Gitu loh. Maka aku tanya tadi sama abang sebuah pertanyaan. Di dalam iman abang, di dalam pandangan abang, Yesus itu Tuhan atau utusan? Nah, itu yang saya katakan, bahwa Yesus itu Allah itu sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia. Tidak masuk di dalam pemikiran bang. Doktrin tidak masuk di dalam pemikiran bang. Bang, saya tanya juga bang. Abang percaya aku nggak tanya pemikiran, bang. Simple loh pertanyaanku bang. Di dalam iman Anda aku tanya loh bang, bukan pengetahuan Anda loh. Iya. Iman Nah, Anda, ingat loh, iman saya. Anda. Yesus itu Tuhan atau utusan? Iman saya. Iya, adalah Yesus Tuhan. itu siapa dalam iman Anda? Dia adalah Allah Tuhan itu atau sendiri. utusan? Hah? Karena begini bang, Allah itu kenapa dia menjadi manusia? Mana? Tidak ada satu orang yang bisa. Aduh, karena tidak ada satu orang manusia pun yang mampu melihat Allah. Iya kan, tidak ada satu manusia pun tidak ada yang mampu melihat Allah. Siapa yang pernah Makanya melihat aku Allah? tanya, dalam iman Anda, Yesus itu Tuhan atau utusan? Dia adalah Tuhan. Tuhan berarti Anda lah yang didatangi oleh Tuhan Anda kesesatan itu tadi. Berdasarkan 2 Tesalonika 2 nomor 11, Anda lah orang yang sesat tadi. Menurut Anda. Anda lah yang disesatkan Menurut oleh Tuhan Anda, Anda ya. tadi. Karena apa? Menurut Berdasarkan Anda saya pemaparan yang Anda disesatkan. katakan tadi. Ya kan? Betul, Di mana menurut di dalam Anda 2 saya Tesalonika 2 disesatkan. nomor 11 itu Tuhan Anda mendatangkan kesesatan karena orang menghadirkan tandingan bagi Tuhan Anda. Dan saat ini pengakuan Anda saat ini menunjukkan Anda menghadirkan tandingan bagi Tuhan Anda. Karena apa? Yesus sendiri menyatakan dirinya bukan Tuhan. Akan tetapi kau mentuhankan dia, bang. Kau yang sesat itu, bang. Habis. Bukan. Ya. Terserah Anda mengatakan, tapi iman saya tidak begitu bang. Jadi kita mempunyai iman Bang, masing-masing, jangan ya. bicara tentang Walaupun iman, abang bang. bilang saya Ya, sesat. tutup panci pun abang iman kan gak masalah itu, bang. Penting abang jujur. Anda kan katakan iman Anda ya. Jadi saya bilang saya punya iman. Ya sudah, Walaupun Anda bilang ternyata disesatkan, iman saya Anda, bersyukur. bang, berdasarkan data yang kita Saya buka bersyukur tadi, disesatkan dengan berdasarkan kasih. penjelasanmu Ya. tadi, penjelasanmu sendiri, di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, berdasarkan dan berpegang kepada penjelasan Anda tadi, ternyata imanmu berasal dari kesesatan yang dikirimkan Ya, Tuhanmu kalau kepadamu. memang Karena apa? Yesus itu Karena kau mengajarkan mengimani Yesus itu kesesatan. Tuhan. Dengan kau Kalau imani benar Yesus itu Yesus- Tuhan, kau menghadirkan tandingan bagi Tuhanmu. Makanya Ya, didatangkan kalau kesesatan benar pada dirimu. Yesus itu kesesatan, coba sebutkan satu dalilnya, dosanya apa yang dia perbuat. Bukan Yesus kesesatan loh, bang. Abang Ya. ngerti nggak dari perkataan? Coba sebutkan satu aja dosa yang diperbuat oleh Yesus. Aku nggak bilang Yesus sesat, bang. Anda yang sesat. Kenapa aku katakan sesat? Ketika Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Anda bilang dia Tuhan. Nah iya, Ketika dia dalam Tuhan, dia Yohanes adalah 17 Allah. nomor 3, Yohanes 5 nomor 30, dia menyatakan dirinya Dia adalah raja. utusan yang diutus oleh Bapa. Anda katakan dia adalah Allah. Anda yang sesat. Bukan Yesus yang sesat, bang. Anda yang kau katakan sesat. Dan kesesatan dalam diri Anda itu berasal dari Tuhan Anda. Karena apa? Berdasarkan narasi Anda sendiri di awal ketika menjelaskan 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan Anda mendatangkan kesesatan karena orang-orang pada saat itu menghadirkan Kepada tandingan orang. bagi Tuhan. Anda menghadirkan tandingan bagi Tuhanmu dengan apa? Dengan menjadikan Yesus juga sebagai Tuhanmu. Maka Anda menjadi tersesat. Bukan. Gitu, bang. Bukan Allah. Lucu. Bukan Allah yang bukan Allah mendatangkan Yesus untuk menyesatkan orang, bang. Bukan. Bukan loh, bang. Nggak ada bilang gitu aku tadi loh, bang. Ini begini. Nah, terus yang jadi Nggak permasalahannya ada di aku sini, bilang gitu loh, bang. mungkin saya daya tangkapnya kurangnya gitu, bang.
Bahkan Yesus yang dalam Yohanes 17 nomor 3 yang adalah utusan menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh yang diperintahkan Bapaknya yang telah mengutus dia. Tercatat dalam Markus 12 nomor 29. Tuhan Allah kita Esa, kata Yesus. Yesus tidak sesat. Betul dia bilang Tuhan Allah kita Esa. Dia tak mengatakan masalahnya gini Bang, Anda yang sesat dan tersesat. Ketika Yesus mengatakan Tuhan Allah kita Esa, tapi yang sampai ke telinga Anda Yesus itu Tuhan Allah, itu Anda sesat. Ya oke lah, saya bicara tentang pribadi Yesus ya. Sekarang bicara pribadi Yesus, kenapa harus disembah gitu? Iya. Ya, kenapa Anda nyembah Yesus? Ya, kami orang Kristen sudah percaya dari nubuat dari Nabi Yesaya, bahkan dari Nabi Musa itu sudah ada nubuat tentang dia yang akan datang mengakhiri, karena Alkitab itu klimaksnya itu di Yesus semua. Jadi semua para nabi itu menceritakan tentang Yesus. Klimaksnya itu di Yesus semua. Bentar bang, teman-teman tap layar lah teman-teman. Dari udah setelah ada Yesus berkisar 5 jam aku live loh teman-teman. Ya, masa tap layarnya nggak tembus ke 1 M teman-teman. Bentar bang Salman. Bang Salman, bentar aja Bang Salman. Aku mau ngapain teman-teman ini tuh tap layar. Nanti rungkat. Aku udah live hampir 4 jam lamanya teman-teman. Mau menuju 5 jam teman-teman. Ya. Tap layarnya belum sampai 1 M teman-teman. Tap layar itu tidak ada untungnya bagi host teman-teman. Ya di sini Bang Faruk tidak ngemis-ngemis minta gift, tidak. Tap layar. Tap layar itu supaya menguatkan komal kita gitu loh. Sudah 4 jam aku live-nya teman-teman. 500 kapan nggak ada tap layar. Ya gitu Bang. Jadi kami kalau ada koinnya, iya bentar Bang, kalau ada koinnya, satu aja koinnya absen love orange-nya, nggak usah mawar teman-teman, love orange saja. Oke, teman-teman yang ya. Kristen juga follow saya juga ya, Salman. Ya silakan Bang. Atas dasar apa Anda menyembah kepada Yesus, silakan. Gini, dari zaman para nabi, kami umat Kristen percaya dari para nabi bahwa itu mengatakan nubuat tentang dia yang akan datang. Kristus itu yang akan datang. Nah, termasuk di Al-Quran juga kan ada kelahiran tentang Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih. Nah, jadi itulah klimaksnya di situ. Jadi itulah yang kami sembah. Kenapa kami tidak menyembah Daud? Kenapa kami tidak menyembah Musa? Kenapa kami tidak menyembah ini meninggikan nabi-nabi yang lain? Kenapa Yesus? Karena itulah semua dari klimaks semua. Sentralnya semua Bangku, izin kepotong Bangku ya. Pertanyaanku tadi, kenapa Anda nyembah Yesus? Anda katakan karena nubuat kan? Karena sudah dinubuatkan kan? Nubuat, Gitu, nubuat dari para nabi. Oke, dinubuatkan di mana Bang? Tertulis nubuatnya di mana Bang? Di Yesaya. Mungkin ada teman-teman yang Kristen bisa tulis kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya itu, ya, di dalam kitab Yesaya itu dikatakan akan lahir Tuhan atau akan lahir manusia, akan datang Tuhan jadi juru selamat atau akan datang Tuhan manusia sebagai juru selamat. Iya, makanya para orang Majus dari timur kan pada datang itu Bang, karena itu nubuat yang mereka dengar begitu. Ya mungkin itu saya Bang, karena kalau semakin tahun nanti saya juga kurang pahami juga tentang Alkitab, cuma yang setahu saya itu aja Bang, setahu saya gitu. Ya Bang, makasih Bang. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa ini Jika kalian percaya terhadap penyembahan orang Majus itu bukan orang yang jujur. Orang Majus itu bukan orang yang bertuhan. Siapapun yang disembah oleh orang-orang Majus itu adalah tandingan bagi Tuhan. Karena hakikat pada dasarnya orang Majus itu penyembah api, bukan penyembah Tuhan. Paham ya? Masa kalian jadikan orang Majus itu sebagai tolak ukur? Kalaulah memang kalian mau jujur ini ya, kalian menggunakan akal kalian ketika kalian ingin menyembah kepada Yesus, kenapa nggak kalian bikin jadi tolak ukur itu mamanya, perempuan yang telah melahirkan dia?
Dialah jadikan tolak ukur. Tidak ada manusia di atas bumi ini yang lebih mengenal Yesus sebagaimana mamanya mengenal dia. Pasti mamanya lebih mengenal dia. Manalah mungkin orang Majus lebih kenal daripada Yesus yang anaknya. Pasti mamanya lebih mengenal dia. Jika kalian ingin melihat siapa yang menyembah dia adalah sebuah kebenaran, lihat mamanya Maria. Ibunya Yesus, Maria, pernah nggak dia menyembah pada Yesus? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi jangan kalian bikin tolak ukur itu orang Majus. Majus itu penyembah api. Dari sono-sononya apa orang-orang Majus itu ya orang-orang yang menghadirkan tandingan bagi Tuhan, bagi Allah. Masa kalian percaya perbuatan orang Majus? Kita saja ingin mengenal karakter seseorang yang duluan diwawancara itu mamanya. Mamanya ditanya, kayak mana anak ibu? Misal anaknya ini menang bulu tangkis, kan ditanya anaknya, mamanya. Masa kecilnya kayak mana ini si Faruk ini? Oh, mamanya lebih paham. Masa kecilnya si Faruk itu begini. Karena memang mamanya lebih mengenalnya. Gak mungkin ditanya sama tetangga. Ya. Begitu juga kalian. Masa kalian lebih percaya orang Majus daripada mamanya sendiri? Semua yang diceritakan di dalam Alkitab tentang Yesus itu sendiri, Yesus Kristus itu sendiri, semuanya ada saksi dan tercatat. Itu saja Bang. Jadi setiap apa yang dia keluarkan, dia katakan itu ada saksinya. Oke, ada saksinya. Itu aja Bang, saya undur pamit. Tunggu Bang, karena mau lagi nih. jemput anak ini Bang di sekolah. Tunggu Bang, Abang bahas tentang saksinya. Ketika Yesus diuji oleh iblis di padang gurun sebanyak 3 kali, siapa saksinya Bang? Nah itu mungkin yang bisa yang bertanya, yang jawab lah. Ada tuh Abang saya kan bilang saya terbatas Bang. Setiap kisah yang tertulis itu, dalam Bible ada saksinya. Kan Anda tadi mengatakan begitu. Itu nanti saya bisa. Ketika Yesus diuji oleh iblis di padang gurun, siapa saksinya? Ketika Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Bapa, siapa saksinya? Ketika Maria dapat kabar tentang kehamilannya yang tertulis di dalam Matius 1 nomor 18, siapa saksinya? Coba, ketika Yesus dikatakan bangkit dari kematian dan dalam lubang batu ditaruh mayatnya di situ, siapa saksinya? Coba, ketika dikatakan kepada orang-orang Majus pada saat itu, para penggembala pada saat itu telah lahir Tuhan di kota Daud, siapa saksinya? Para gembala itu sendiri Bang. Para gembala itu sendiri Bang yang datang Bang. Ya, melalui bintang yang ada di timur. Para gembala itu sendiri yang datang Bang, melalui malaikat Bang. Iya, yang menuliskan siapa? Yang menuliskan kisah itu siapa? Yohanes Bang. Hah? Kisahnya di Yohanes yang tulis. Begini Bang, Yohanes tertulis itu Bang. Murid Yesus kan itu mereka itu tidak 1 tahun 2 tahun bersama Yesus kan Bang? Iya, kisah tentang mereka orang jadi penginjil keliling, mereka memberitahukan tentang kerajaan Allah keliling Bang. Kisah tentang malaikat mendatangi gembala itu tidak tertulis di kitab Yohanes, tertulisnya di dalam kitab Lukas abangku, di Lukas 2. Yang jadi pertanyaan, ketika Lukas menuliskan bahwasanya malaikat mendatangi para gembala pada saat itu mengkabarkan tentang kelahiran Tuhan, Lukasnya di mana waktu itu Bang? Itu kan dia sama-sama dengan Yesus Bang, itu. Loh, kok sama-sama dengan Yesus? Lahir Yesusnya Bang. Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab dari Kristen Bang ya. Bang baru lahir nih dalam Lukas 2 ya. Kalau Bang Faruk nggak salah ya, itu dimulai dari Lukas 2 nomor 5. Saya mau jemput anak dulu Bang. Takutnya makan gratisnya diambil sama teman-temannya ya. Takutnya makanan gratisnya diambil sama temannya. Saya jemput anak saya dulu ya Bang. Oke, Bang. Oke, turunin Bang. Makasih Bang. Salam Bang, salam sehat Bang. Aduh. Naikkan lagi yang lain lah. Assalamualaikum Bang Love, Bang Acong. Udah di Madinah Bang Acong.